Perekonomian Indonesia melemah, terperosok dalam dihantam pandemi virus corona. Pasar sepi pembeli, memangkas omset jual beli. Pekerja dirumahkan, hilang penghasilan. Pemerintah memahami apa yang sedang terjadi. Presiden RI meminta seluruh pembantunya mempercepat program padat karya tunai (PKT) di seluruh Indonesia. Saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai. Ini adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang low teknologi, tidak membutuhkan teknologi, tapi padat karya di daerah desa, di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa. Untuk kegiatan padat karya ini di Kementerian Pekerjaan Umum ada 10 triliun rupiah. Saya tinggal di Desa Tagadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Karman begitu semangat bekerja. Harapannya telah kembali bersama program padat karya tunai Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang kini ia jalani. Sebelum itu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, yaitu di perusahaan Kawasi. Saya kerja di perusahaan Kawasi itu membawa mobil. Tetapi saya di PHK karena gara-gara COVID. Saya di PHK 3 bulan. Sehingga itu sangat menyedihkan Bang bagi saya, karena kalau tidak kerja ya pasti tidak dapat uang Bang. Setelah di PHK, ya saya balik ke kampung dan mencari kehidupan kita sehari-hari di sini. Ya biasanya sering kerja ini kelapa. Saya sekarang kerja PKT. Saya dikabarin oleh teman saya sehingga masuk bergabung dengan teman-teman saya di PKT. PKT upahnya dibayar per hari ya Pak, per hari. Sehari dapat 150. Bagi saya itu sangat mencukupkan karena tinggal di rumah hanya bertiga, sama saya, sama bapak, sama ibu. Saat ini, Karman dan pekerja lainnya sedang melakukan revitalisasi drainase jalan nasional pada ruas Simpang Dodinga Sofifi dan Akela Mopayahe untuk 14 hari ke depan. Saya berharap kepada Kementerian PUPR agar supaya lebih terkait dengan program-program kerjanya, supaya tidak berhenti hanya sebatas ini, masih ada kelanjutan sehingga itu bisa memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana cukup besar
untuk pelaksanaan padat karya tunai di wilayah Maluku Utara dengan target dapat menyerap banyak tenaga kerja yang terdampak pandemi. Wilayah lain di tanah air yang ditargetkan dapat menyerap tenaga kerja terdampak dalam jumlah yang besar adalah Jawa Barat. Salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Program Padat Karya Tunai telah menghidupkan kembali rumah mungil Budi, seorang pekerja PKT di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Budi kehilangan pekerjaannya sebagai pengemudi mobil toko bahan bangunan. Nah, pas kebetulan 3 bulan ke belakang terakhir itu kan ada virus pandemi itu, otomatis penjualan toko bangunan material itu otomatis kan berkurang, soalnya kan sepi gitu. Ya otomatis ya dikeluarin, ada pengurangan karyawan kayak gitu, nggak bisa kecukupan keluarga itu. Ya di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Ya paling serabutan, paling nemenin anak doang. Saya nanyain ke teman-teman, katanya ada pekerjaan, yaitu ya di jembatan itu buat pengecetan jembatan gitu. Ya alhamdulillah saya masuk, ya alhamdulillah kebantulah dengan pekerjaan kayak sekarang ini. Kerjaan itu yang sekarang dikerjain itu pengecetan jembatan dari Raja Polah sampai Alun-Alun Ciamis, dari terusan Raja Polah dari ke Tasik, paling panjangnya ada 40-an lah, 40 kilo. Katanya sih bukan itu aja, ada juga penggalian, terusan pelebaran jalan itu. Nah, makanya saya bersyukur pengen sampai ke sana gitu, biar nggak nganggur lagi gitu. Ya pengennya sih agak lama gitu, ada lagi pengennya biar nggak nganggur lah gitu. Kalau nganggur itu ada 3 bulanan, pas pandemi itu, pas corona pandemi itu. Bukan hanya Budi di Tasikmalaya atau Karman di Halmahera Barat. Begitu banyak pekerja program padat karya tunai di seluruh tanah air yang begitu bersyukur dan mengucap terima kasih. Bahkan, para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga juga ikut dalam program padat karya tunai. Di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur misalnya, mereka melakukan revitalisasi drainase di ruas Jalan Papela, Pantai Baru Baa. Padat karya, yes! Pandemi virus COVID-19 menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, baik di kota maupun di desa. Bahkan Badan Pusat Statistik pada bulan Mei lalu mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di pedesaan meningkat 0,1% menjadi 3,55% dari tahun sebelumnya sebesar 3,45%. Sementara TPT di perkotaan menurun 0,15% menjadi 6,15%. Ini artinya para pekerja di perkotaan yang terdampak pandemi COVID-19 pulang kampung ke pedesaan. Hal inilah yang membuat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera merealisasikan amanat Presiden Jokowi untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanganan dampak pandemi COVID.
Salah satunya yang utama melalui program padat karya tunai PKT. Ya, kita memang mengkonversi beberapa kegiatan yang tadinya bersifat mekanis ya, menjadi beberapa yang bisa dipadat karyakan, kita padat karyakan ya. Dan terutama kita lakukan itu di daerah-daerah kantong-kantong yang memang banyak pengangguran ya. Kita tahu bahwa banyak sekali pengangguran dari kota juga pindah ke pedesaan, sehingga kita melakukan hampir di seluruh Indonesia, walaupun kita konsentrasi banyak di sekitar Jawa, Sumatera, Bali. Tapi di seluruh Indonesia kita adakan padat karya, sampai di Papua juga ada. Total anggarannya adalah sekitar 3 triliun, ya. Ada 2 triliun itu untuk yang bersifat rutin, kemudian ada 1 triliun ada PEN, dan ada kegiatan-kegiatan yang reguler dan tol, tapi itu jumlahnya memang tidak sebesar yang rutin dan yang PEN. Kalau dari perhitungan kami itu bisa mencapai hampir 200.000 orang. Ya, itu termasuk yang diserap oleh pekerjaan-pekerjaan padat karya pemeliharaan di jalan tol yang tidak dibiayai APBN. Pelaksanaan program PKT diharapkan berdampak langsung secara positif pada ekonomi masyarakat. Angka pengangguran akibat wabah COVID-19 diharapkan bisa ditekan sampai kemudian masyarakat bisa kembali hidup normal pasca pandemi.